Untuk kita supaya lebih mudah mencapai kekayaan dan kesehatan, kata-kata apa yang harus kita tanamkan? Dulu mungkin orang tuanya itu berkehidupan dengan susah, jadi seperti tadi ya, disuruh untuk kita ini harus hidup berhemat, karena cari uang itu susah, gini-gini. Nah, hal-hal seperti itu kan yang tertanam di pikiran mereka kan. Iya. Nah, kalau yang seperti itu cara membukanya gimana? Tika, di sesi sebelumnya kan kita ada bahas masalah blockage atau energi yang menghambat seseorang tuh menjadi kaya. Nah, pertanyaan di sesi ini kita pengen bahas tuh bagaimana cara kita membuka blockage tersebut atau mengalirkan energi kekayaan tersebut hingga seseorang tuh jadi bisa kaya ataupun whatever lah, ataupun bisa sehat dan lain sebagainya. Seru. Jadi ada dua hal sih sebenarnya. Yang pertama itu kita harus meningkatkan belief sistemnya, sistem kepercayaan. Iya, itu harus dibuild, harus dibangun. Yang kedua itu kita harus cari akar masalahnya di mana. Jadi bisa kita buang. Kadang blockage itu, energi penghambat itu dia muncul karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan kita dari kita kecil sampai umur kita sekarang, dan itu tidak terselesaikan. Jadi dia kayak gimana ya, dia kayak gini sih, energinya itu dia kayak terhambat gitu, kayak gimana ini kayak kusut gitu ya, benang kusut gitu ya, kayak dia kusut ke pelintir gitu, kayak gitulah energinya. Kayak seperti itu, jadi terkadang energinya itu bisa berwarna hitam dan berbagai warna sih sebenarnya. Nah, energi-energi seperti itu kalau banyak di tubuh kita itu bisa menghasilkan penyakit. Itu termasuk trauma masa kecil nggak itu? Ya, semua jenis trauma. Trauma itu bukan yang kayak ketabrak mobil trauma, kayak kejadian gede trauma, bukan. Kok misalnya kita masih kecil ini ya, tiba-tiba kita dibentak orang tua kita terkejut kan. Nah, itu bisa menimbulkan trauma. Jadi bukan hal-hal gede kayak kita ditipu orang kita trauma, kita kecelakaan kita trauma, enggak. Trauma itu sebenarnya artinya adalah segala sesuatu yang membentuk gimana ya, kayak benjolan gitu di dalam energi di tubuh kita. Dia kayak ada gugusan kayak gini yang gimana sih ini dibilang? Kayak benang yang kesimpul. Iya, seperti itu. Jadi dia seperti itu energinya. Jadi kayak dia terkunci gitu loh. Kayak terkunci gitu. Nah, jadi energi ini nantinya dia akan menghambat segala sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran yang kita inginkan. Misalnya waktu dari kecil dia sering dimarahin itu. Nah, jadinya nanti dia akan takut untuk ngomong sama orang. Jadi sebenarnya dia punya trauma dari masa kecil, dimana kayak misalnya dia mau ngomong kan, anak kecil kan ceria nih, main lasak gitu kan. Kadang kan dia bilang, aku punya memori yang bagus loh, aku bisa ingat banyak hal. Terus orang tuanya mungkin di samping bilang kayak, lu jangan ngomong besar lah, lu jangan menyombongkan diri lah, bla bla bla, kayak dimarahin di depan orang kan. Dia akan merasa malu, walaupun anak kecil dia punya ego. Jadi di saat itu simpul ini, blockage ini itu terbentuk. Itu akan terbentuk gitu. Nah, itu satu. Kalau misalnya pada saat itu ada misalnya papanya yang mengetahui itu, ya terus gendong dia, kasih tahu it's okay, nggak ada masalah gitu ya. Itu tadi mungkin hanya sepihak dari orang tersebut gitu. Sebenarnya kamu memang pinter, bla bla bla. Nah, ini simpulnya gampang dibuka. Akan terbuka. Gampang dibuka. Tapi diselesaikan waktu yang dekat gitu. Iya, di saat itu juga atau berselang gitu. Di saat itu emosinya masih gede-gedenya, nah di situ kita selesaikan itu gampang. Nah, tapi kalau kita nggak tahu ini ya, dari satu simpul ini, nanti besok-besoknya ketika dia mau ngomong, dia akan keingat kemarahan itu kan, dia akan merasa malu. Ini akan terulang lagi, energi ini dia akan lebih gede lagi, lama-lama lebih gede. Jadi kayak lebih kusut lagi. Jadi nanti kalau dia ketemu
ketemu orang dia nggak berani ngomong satu hal. Jadi nanti anaknya mungkin jadi pendiam. Jadi pendiam, jadi pemalu, jadi nggak antisosial. Oh, saya punya temen ya. Iya. Dia anaknya seperti itu. Iya. Katanya orang tuanya anaknya tuh dulu ceria. Iya. Tiba-tiba sekarang Iya. itu apapun ngomong nggak mau dia. Iya, itu Oh, bukan berarti tiba-tiba. ya. Itu bukan tiba-tiba, itu akumulasi. Tidak ada yang tiba-tiba. Itu semua akumulasi. Akumulasi dari Berarti ada Iya. Berarti ada satu kejadian yang membuat dia Iya. seperti itu. Satu kejadian, tapi itu dia berulang loh. Kan tiap kali dia mau ketemu orang, dia keingat itu nggak jadi. Nah, ini masuk lagi memorinya. Berarti ini udah kejadian kedua loh. Gitu. Yang terulang lagi. sampai berapa tahun dia seperti itu ya? Iya, gini ya. Saya punya contoh kayak gini. Ini orang punya trauma, jadi dia nggak berani nyetir. Jadi suatu hari dia mau, dia datang ke saya nih. Jadi dia nanya, saya nggak berani nyetir. Saya nanya kenapa? Bahaya gitu. Kalau di luar negeri saya berani nyetir, di Medan nggak berani gitu. Alasannya bahaya gitu. Tapi sebenarnya dia pintar nyetir kan. Dia internasional, dia bisa gitu. Jadi penyebabnya apa gitu kan? Dia nggak, bahkan dia duduk di tempat setir aja dia ngerasa kayak batinnya kacau gitu, ribut kali, dia takut gitu sampai bisa getar gitu. Nah, terus saya bilang, suara di kepalamu itu ngomong apa gitu. Dia mendengar teriakan sebenarnya, tapi itu dia nggak sadari. Jadi ketika saya minta dia duduk, tapi dia tidak sama saya waktu itu ya. Jadi saya minta dia duduk di mobil itu, kita by phone lah. Saya minta dia duduk di mobil itu by phone. Saya nanya, kamu sekarang duduk di mana? Di setir. Oke. Jadi gimana perasaanmu? Aku kacau banget. Aku takut. Ini aku gemetaran. Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, apa yang dikatakan sama kamu? Oh, ternyata dia mendengar banyak teriakan yang bukan suara dia. Ini pikirannya ya? Pikiran. Tapi ini memori dia loh. Karena waktu dia belajar nyetir, dia diteriakin, itu udah lampu merah, kamu gak bisa ngerem gitu. Nah, terus ada bilang, kamu itu jangan kayak gitu, nanti ketabrak gitu. Nanti kalau ketabrak kamu bakal bayar mahal gini gitu. Soalnya kan rata-rata nggak pakai asuransi nih. Kalau ketabrak orang kan bermasalah ya. Bermasalah, benar. Jadi suara-suara itu mulai, terus saya nanya, itu suara kamu? Enggak sih. Dia bilang ada suara si A, ada suara si B gitu. Tapi suara-suara itu. Nah dari sana, bagaimana caranya supaya dia pelan-pelan bisa keluar dari situ? Ya, nyetir aja pelan-pelan gitu ya. Kamu maju perlahan seslow mungkin. Kalau ada yang klakson, kamu biarin aja. Karena begitu ada yang klakson, dia langsung bunyi. Karena kenapa? Begitu ada yang klakson, dia ngedengar suara kayak ada orang marahin dia gitu. Cepatlah, ngegas, kamu buat lambat orang aja gini-gini. Iya, macet aja. Iya, sebenarnya itu trauma tau. Gitu. Tapi dia nggak tahu kan hal-hal seperti itu. Jadi dia pelan-pelan maju, dia keringat banyak, maju pelan-pelan nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya kakimu, karena kamu kan pelan. Kalau misalnya ada apa-apa langsung rem aja, gitu kan. Itu nggak akan ada masalah. Kamu lihat itu tidak ada masalah. Jadi berulang kali kita kasih tahu, lihat kan nggak ada masalah, lihat kan nggak ada masalah. Nah, suara kita itu terekam di pikiran dia. Di saat itu, nah ini pelan-pelan satu-satu kebuka. Nah, nanti kalau muncul lagi suara seperti itu nggak suaramu loh, gitu. Itu sesuatu yang udah berlalu, itu hanya memory. Toh kenyataannya kamu lagi jalan, nggak ada masalah nih, gitu loh. Lihat, kamu nggak nabrak, kamu lagi jalan super pelan, kamu nggak bisa nabrak. Kamu lagi jalan super pelan, setirmu bagus, kamu di jalan yang benar, nggak ada apa-apa. Lihat realitinya ini, gitu. Jadi itu terus yang direkam. Jadi ini pelan-pelan hilang, pelan-pelan dia nggak getar lagi. Pelan-pelan dia mulai tahu itu bukan suara dia, itu bukan realitas. Tapi itu hanya memory. Tapi itu selama ini yang membelenggu dia sampai dia nggak berani nyetir. Akhirnya sekarang dia bisa nyetir, bisa ngebut, gitu, nggak ada masalah. Karena memang pada dasarnya dia bisa nyetir sih. Mungkin kita balik ke yang masalah itu ya. Kalau untuk kasus yang untuk kekayaan dan kesehatan juga seperti itu kan? Sama. Ya? Cara kerjanya sama sebenarnya. Yang kesehatan itu mungkin orang tuanya ngomong, lu dari lahir itu lu memang ya penyakitan terus. Gua selalu seminggu sekali harus bawa lu ke dokter A. Kamu itu jadi anak dari kecil sangat merepotkan ya? Iya, seperti itu. Seperti itu. Jadi suara-suara seperti itu akan sering dia dengar, ya. Tapi dia pikir itu pikiran dia, sebenarnya bukan. Jadi beda pikiran kita dengan bukan pikiran kita, karena kita nggak bisa ngebedain. That is the problem.
Oke. Nah itu trauma sebenarnya, itu trauma loh, gitu. Oke. Nah kalau masalah uang, misalnya, ya ini anak sebenarnya pintar. Ya, kalau kita lihat dia punya bright future lah ya. Oke. Dia pintar, dia tamatan dari universitas yang bagus, harusnya dia bisa dapat kerjaan yang bagus. Benar. Tapi kenapa kok jadi dapat kerjaan yang lain yang tidak sesuai dengan gelar dia? Harusnya misalnya dia gajinya bisa dapat 10 juta kita bilang, 10 juta kita bilang. Tapi dia hanya bisa dapat kerjaan yang 3 juta. Kenapa? Kenapa seperti itu? Nah, karena di dalam batinnya itu ketika dia kecil, orang dari kecil ya, dari orang tuanya dibilang ya kita cuma bisa makan segini lah, karena memang keadaan kita seperti ini. Kamu mesti maklumilah kita seperti ini, keadaan kita seperti ini. Memang kita terlahir seperti ini. Kamu harus mensyukurilah, udah makan aja cukup lah, gini-gini seperti itu. Jadi ini semua jadinya belenggu, dia takut. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan uang dia akan takut. Kenapa? Karena dia selalu merasa uang itu sangat jauh dari dia dan uang itu sesuatu yang nggak pernah bisa dia gapai. Oke. Cara untuk melepaskan itu semua untuk masalah uang itu gimana ya? Nah, setiap orang masalahnya akarnya beda-beda. Jadi nggak bisa kita bahas secara detail, tapi secara umum itu mungkin kayak ceritain tadi, mungkin masalah di kehidupan mereka waktu dulu, mungkin orang tuanya itu berkehidupan dengan susah. Jadi seperti tadi ya, disuruh untuk kita ini harus hidup berhemat karena cari uang itu susah, gini-gini. Nah, hal-hal seperti itu kan yang tertanam di pikiran mereka kan. Iya. Nah, kalau yang seperti itu cara membukanya gimana? Cara membukanya itu adalah kita harus beli sistem yang baru kayak yang tadi, ya yang nyetir itu kan kita kasih tahu ini realita loh. Benar. Itu build. Membangun. Beli sistem yang baru. Kita harus bangun sistem kepercayaan yang baru. Bahwasanya gua sekarang aman, gua nggak kenapa-kenapa. Ini realitasnya seperti ini. Satu. Yang kedua, kita mesti cari akar masalahnya di mana. Suara-suara tadi kan, kita kasih tahu itu hanya memori, itu bukan masalah. So same thing. Nah, kalau misalnya di yang seperti itu belum tentu loh dia hidup susah waktu kecil. Karena ada orang tua yang memang dia orang tuanya dulunya mungkin agak sulit secara ekonomi, tapi sekarang berada. Benar. Cuma dia mau mengajarkan itu ke anaknya supaya anaknya nggak boros. Benar. Nah, ini sebenarnya nanti bisa jadi mental blockage buat anak itu. Malah jadi problem. Iya, malah jadi problem. Tapi banyak orang nggak tahu karena kan dia ngerasa gue mau berhemat. Jadi bahkan ya. Saya pernah lihat satu orang di China. Orang ini ya kaya banget, tapi dia pelit banget sama diri sendiri. Ya baju ya, bayangin lah, dia suka beli baju kayak yang udah bekas lah. Kalau misalnya dia ke rumah temen, ada nggak lo baju bekas gitu, lo kasih gola. Gitu. Sampai seperti itu. Iya. Padahal dia kaya. Dia naiknya BMW, rumahnya 3, dia punya perusahaan gede, tapi dia kayak gitu. Dia ngerasa dapat baju bekas dari temennya atau yang baru itu kayak gua cuan ini, gua dapet. Jadi persepsinya salah. Oh iya, jadi tidak normal ya. Iya, gitu loh. Ini satu. Jadi dia ngajarin ke anaknya itu bahwasanya perbuatan seperti itu bagus. Nah ini oke, karena dipuji loh, di keluarganya itu dipuji. Sesuatu yang baru yang saya witness pada saat itu seperti itu. Jadi saya bingung juga gitu kan. Jadi misalnya saya mau beli sesuatu, dia akan bilang, ih lu kok bodoh sekali, mana boleh kayak gitu. Nah saya bingung juga gitu, jadi gimana gitu loh. Nah, jadi kayak ini lah, aku ada contoh lah ya. Teman-teman saya ya, dia selalu bilang sama anak, padahal dia orang kaya loh. Dia punya uang untuk makan, untuk apa semua cukup lah. Dia selalu bilang sama anak, lu jangan boros sekali lah. Nanti papa mau beli ini, mau beli itu. Lu jangan boros sekali katanya. Kita sekarang hidup susah. Padahal orang tuanya banyak uang. Itu gimana? Berarti mental anaknya itu juga bermasalah kan? Iya. Berarti ke depannya. Banyak orang tua, khususnya di Asia ya, itu mengajarkan anak itu bahwasanya cari uang itu susah gitu. Nah iya benar, nanti dia cari uangnya susah. Makanya tadi gelar sarjana itu seharusnya bisa 10 juta, dia harus dapat kerjaan yang buat dia super susah baru bisa dapat duit. Jadi itu problem. Ataupun gini, kadang-kadang anak mau membeli sesuatu, merengek sesuatu, kadang orang tua supaya nggak mau dibeliin ke anaknya, kasih alasan yang aneh-aneh gitu. Contohnya, ini
mama nggak ada uang beli ini ya. Dia udah tanamkan mamanya tuh nggak ada uang, padahal mamanya ada uang gitu. Itu juga problem. Itu kalau misalnya ya gini, nggak akan jadi problem kalau anak itu nggak percaya. Ini pasti dia bohong. Oke. Dia nggak mau beli kasih aku, dia pelit, dia bohong. Nah ini nggak ada masalah. Tapi kalau anaknya percaya mereka itu hidup di krisis, mereka itu bahkan nanti ada gini loh, mamanya bilang gini, kalau gue beliin lo mainan ini, kita bakal nggak makan 3 hari, sesuatu yang mengerikan. Jadi anak itu kalau percaya, kalau gue beli ini nanti gue nggak makan 3 hari, itu bisa jadi problem. Itu bisa jadi trauma, bisa jadi blockage. Tapi kalau begitu mamanya bilang kalau kita beli ini kita nggak makan 3 hari, nggak apa-apa. Papaku punya banyak uang, kita pasti tetap makan, itu nggak, no problem. No problem. No problem. Oke. No problem. Berarti mungkin solusinya itu pemilihan kata-kata ya. Benar. Jadi kayak gini ya. Saya dari kecil itu takut sekali sama hantu. Sebenarnya saya nggak pernah lihat hantu. Takut sekali. Begitu mati lampu, saya langsung ketakutan. Itu seolah-olah hantu nggak mau hadir gitu ya. Ngeri banget gitu kan, banyak banget hantu di mana-mana. Sebenarnya nggak ada sih. Kayak itu sebenarnya sesuatu yang nggak ada. Tapi ketika aku gede, kayak begitu mati lampu, wah itu dimanapun saya berada, saya akan hanya berdiri mematung atau kalau duduk di situ nggak berani gerak, ketakutan setengah mati, itu keringatnya banyak gitu kan. Terus saya akan kayak berhalusinasi gitu, kayak nampak hantu lah, mukanya jelas lagi, sebenarnya itu adalah akumulasi dari aku kecil. Setiap kali kalau gelap itu akan muncul hantu. Kenapa saya bisa punya persepsi kayak gitu? Karena ada seseorang yang ngomong ke saya, lu kalau nggak tidur sekarang nanti kamu diculik hantu. Itu sering dipakai. Itu kata-kata super dari ibu-ibu nih. Anakku dia pasti di rumah juga gitu. Enggak. Saya nggak pernah ngikutin anak saya. Tapi anak saya lucu juga. Seperti tadi yang dikatakan Sistika ini, pernah dia meminta sesuatu itu dari istri saya kan, janganlah gini-gini kan. Nggak apa-apa, anak saya langsung menjawab, papa saya banyak uang katanya. Ini anak umur 3 tahun kok tahu gitu, bisa membalas jawaban orang dewasa. Tapi ada yang tadi aku ceritakan teman saya yang papanya sering marah anaknya mau makan enak mau apa kan, itu anaknya trauma sampai sekarang. Nah itu berarti dia percaya. Kalau dia percaya itu jadi problem. Dia sampai benci sekali sama papanya. You see, itu problem. It is a problem. Jadi problem kan? Iya. Jadi kalau misalnya yang kayak tadi, nggak, papaku banyak duit gitu, itu nggak ada masalah. Berarti dia langsung patahkan. Dia langsung patahkan. Aku nggak percaya karena bapakku punya. Jadi lu nggak punya nggak apa-apa, bapakku punya. Jadi dia secure, dia aman, itu nggak akan terbentuk apa-apa. Tapi kalau yang kayak tadi sampai sudah kayak gitu, itu masalahnya udah gede. Berarti itu kan kayak belenggunya itu udah banyak. Jadi nanti cara pandang dia terhadap duit itu udah rusak. Hubungan dia dengan duit udah rusak. Itu yang akan susah kalau udah terlalu lama ya. Iya, nanti kalau bapaknya punya empire, ya bisnisnya segede itu, dia mau turunin ke anaknya nggak, kalau disuruh pegang nggak becus. Dia takut nanti bapaknya bakal marah, lu nggak becus, lu begini. Bukan dia nggak becus, dia punya trauma itu loh, dia nggak berani handle. Oke. That's the point. Iya, karena kan dia ditekan terus, dibilang gini kan gitu, atau kayak anak-anak gitu yang pintar ditekan gitu kan, kamu nggak boleh sombong, kamu mesti begini. Jadi dia percaya aku harus jadi orang baik, nggak boleh sombong, berarti aku harus kayak buat diriku seperti ini. Nah dia jadi seperti itu. Nanti orang tuanya bingung, dulu juara kelas, kok sekarang jadi juara dari belakang. That is the problem. Banyak yang seperti itu. Jadi error, message yang kita kasih, kepercayaan yang kita tanam ke mereka itu jadi masalah. Itu trauma loh. Gitu, tapi banyak yang nggak tahu. Untuk penutup, untuk kita supaya lebih mudah mencapai kekayaan dan kesehatan, kata-kata apa yang harus kita tanamkan? Sebenarnya, atau kita bangun, kita build gitu. Nah, ini mesti lihat kondisi tiap orang ya, karena tiap orang berbeda. Saya kasih contoh, misalnya saya kasih contoh ya, si A dari kecil itu dia mungkin asik dikasih tahu orang tuanya bahwasanya kita ini serba nggak ada.
Kamu bisa makan nasi dan garam aja udah oke, atau nasi dengan kuah aja udah oke. Seperti itu. Jadi ini akan tertanam terus. Jadi nanti kalau dia punya duit, dia mau keluar makan, dia akan ngerasa, aku nggak boleh sia-siakan duit ini, harus gua simpan. Kalau misalnya nggak gua simpan, nanti kedepannya gue mungkin bakal gak ada duit. Jadi ini untuk krisis. Kalau seperti itu, dia ngelihat ada yang seperti itu. Nah, pada saat itu minta dia duduk ya, tenangkan batin dia, lihat sekitarnya, minta dia berpikir apakah benar seperti itu. Besok lusa kalau misalnya dia naik jabatan, dia dapat lebih banyak gaji kan, itu lebih banyak loh. Gitu. Benar. Jadi dia boleh ngelihat bahwasanya itu hanyalah sesuatu yang sudah berlalu. Ini salah satu cara. Sebenarnya caranya banyak ya. Ini hanya contoh yang saya kasih. Nah, jadi dia harus ngelihat bahwasanya itu sesuatu yang berlalu, itu bukanlah dia. Sudah pasti itu hanya memori sih. Jadi itu mana dia? Mungkin lah katakan anak kita itu masih kecil. Kadang-kala mungkin ada sesuatu anak kita itu ingin membeli dan kita enggan membeli. Nah, mungkin secara bijak itu kasih tahu aja alasan yang sebenarnya. Misalnya dia mau beli Barbie, sedangkan dia udah punya 50 biji Barbie. Nah, dia mau beli lagi. Nah, kita kasih tahu, kalau misalnya kamu beli satu lagi Barbie ini, Barbie yang lain nanti di situ akan kesepian. Gitu. Maksudnya kita ngajak main, nanti mereka kesepian gimana? Nanti dia mikir, iya ya gitu. Nanti kamu nggak ada waktu lagi untuk main sama mereka. Kasih alasan yang lebih logik ya. Iya, kasih alasan yang lebih logik, tapi ya itu lucu juga loh gitu. Namanya anak-anak kita ngajak main loh gitu. Maksudnya mereka kan teman-teman mainmu. Dengan begitu dia bisa menghargai. Dia bisa menghargai barang-barang yang dia punyai gitu. Kalau misalnya kamu beli yang ini, nanti yang teman-teman yang lainnya itu kamu nggak ngajak main kan, kasihan juga gitu loh. Nah ini contoh ya, nggak harus seperti itu gitu. Terkadang kalau kita kasih yang salah juga bisa jadi problem gitu kan. Maksudnya lihat aja kondisi anak itu lagi gimana, ya kita kasih tahu sesuatu yang lembut tapi logik gitu. Ya, kita jangan bilang kayak nanti ada masalah dengan keuangan atau apa, itu hindari, sangat dihindari ya, karena akan membentuk trauma ya. Iya, nanti hubungan dia dengan duit itu bisa bermasalah. Sis Tika, kita bahas begitu panjang. Kesimpulannya itu kalau kita ingin mencapai kekayaan ataupun kesehatan ataupun keinginan yang kita mau, itu caranya gimana? Misal saya pengen punya uang 10M. Benar. Saya mikir dulu, saya mau punya uang 10M, gitu kan. Terus lihat batinmu ngomong apa, gitu. Kalau misalnya batinmu bilang, oke, kita bisa, gitu kan. Itu pasti bisa sih. Karena orang ini batinnya, powernya udah ada. Itu langsung bisa. Kalau misalnya gue mikir 10M, caranya gimana? Jadi gimana? Itu ngeri kali nggak? Uang 10M tuh mau diapain? Berarti di situ dia harus selesaikan dulu hambatan di batinnya, mental blockage-nya. Dia ada mental blockage. Begitu dia dengar uang 10M, dia udah kaget dulu, takut dulu, terkejut dulu. Itu ciri-ciri dia ada mental blockage. Saya pernah afirmasi ya. Saya bilang saya mau 200 juta per bulan gaji saya di Oliver. Tiba-tiba keluarnya nggak bisa 100 juta aja. Dia ngomong sendiri. Seperti itu. Jadi itu dia ada mental blockage sebenarnya. Itu harus diselesaikan dulu. Harus diselesaikan. Baru dibangun kembali sistem kepercayaan yang baru. Benar. Jadi kalau misalnya kamu mau langsung dapat kesehatannya, misalnya saya sekarang ada penyakit benjolan di mana gitu, terus saya mikir ini sembuh gitu, terus kalau batinmu bilang oke, ini bisa sembuh gitu kan, kita pasti sembuh gitu, seyakin itu pasti sembuh. Tapi kalau kita bilang aduh ini pasti sembuh, enggak lah, itu masih sakit tuh, masih kerasa, sakitnya kok makin sakit gitu. That's the problem. Iya, itu ada mental blockage. Itu harus kita buka dulu. Itu harus kita buang dulu. Itu harus kita bersihkan dulu. Kita harus bangun dulu, beli sistem yang baru. Baru begitu kita pikir, oke, aku mau sehat, ini hilang. Seperti itu. Itu cara kerjanya. Tapi kalau seberapa banyak uang yang kamu mau, ya seberapa batinmu bisa menerima itu intinya. Keyakinan kita bisa mencapai dia plong nggak. Misalnya gue mikir, gue mau 1 T. 1 T. 1 triliun. Iya, 1 triliun.
Iya. dia sendiri itu yakin nggak ya? Nah, begitu misalnya gini ya, oh gue mau duit 1 T, terus batinnya ketawa, lu ada-ada aja. Itu nggak bisa ya. Karena gimana? 1 T langsung di alam bawah sadarnya itu, maksudnya di batinnya, di hati kecilnya dia langsung bilang 1 T, nggak salah tuh. Gitu. Iya. Nah, Di situ langsung sudah. Nah, secara logika pikirannya langsung bilang, lu ada-ada aja. Yang ada-ada itu adalah pikiran logik kita. Sebenarnya di hati kecil kita, bawah sadar kita itu udah langsung bilang nggak mungkin, itu terlalu jauh. Coba kamu lihat. Coba kamu imajinasi, saya mau 1 T gitu. Kamu lihat, 1 T-nya itu jauh nggak dari kamu? Atau kamu ngerasa, saya mau 1 T, oke, saya bisa langsung dapat 1 T. Itu energinya beda. Oke. Beda banget loh. Gitu. Kalau misalnya batin ketawa, ragu-ragu, bahkan takut 1 T, kayak mana? Karena mungkin itu udah takut kan? Nggak akan terjadi. Itu nggak akan terjadi. Lu mau gimana berdoa, lu mau buat ritual apa itu nggak akan terjadi, pasti. Oke. Jika teman-teman punya pertanyaan, boleh tulis di komentar. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Dan juga apabila teman-teman ada kendala di batin ataupun masalah seperti yang kita bahas tadi, bisa langsung DM ke Instagram lunos_healing ya. Langsung ke Sister Tika. Oke, terima kasih.